Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kembali ke akademi. Sosok manusia berwarna hitam melintas, seperti guntur bergulung di puncak gunung. Cahaya petir berwarna perak samar sebagian terlihat di bawah kaki sosok manusia. Penguasa hitam besar di tangannya membawa suara menekan angin yang membelah. Meskipun penggaris hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang ketika dipegang di tangan sosok manusia. Saat ia melambai dan menari, ada ketangkasan dan ketangkasan di dalam tubuhnya yang sombong. Ci! Di bawah serangan tiba-tiba dari tubuh penguasa yang sangat besar itu, angin kencang merobek udara. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti sekelompok api berwarna hijau. Hal ini menyebabkan angin dari penggaris membawa rasa panas. Dengan tebasan marah dari penguasa hitam, akhirnya membawa kekuatan liar dan ganas yang tak tertandingi yang dengan keras menebas batu hijau di sisinya. Keduanya bersentuhan, dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau yang keras mengeluarkan ledakan, dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung di dalam tubuh penguasa. Fragmen batu kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembak dengan eksplosif di semua tempat. Hanya dalam sekejap, hanya sebagian kecil dari bebatuan hijau yang tingginya setengah dari seseorang yang tersisa di puncak gunung. Tangan Xiao Yan mempertahankan posturnya setelah meretas dengan penguasa yang berat. Kemerahan tipis muncul di wajahnya. Setelah menghirup udara, kemerahan halus itu berangsur-angsur menjadi redup saat nafasnya kembali menjadi panjang dan halus. Setelah pernapasannya pulih, orang bisa melihat bahwa pembuluh darah hijau yang menonjol di tangannya diam-diam kembali normal. Kekuatan yang kuat pada otot-ototnya yang tegang perlahan menjadi semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Xiao Yan menarik penguasa berat itu. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang bersamanya. Dia menoleh sedikit saat dia mengguncang tubuhnya secara acak. Dia bisa mendengar suara retakan dari tulangnya, dan tanpa sadar dia tersenyum puas. Pencucian dan pemurnian tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiao Yan melonjak hampir 2 kali lipat. Tidak hanya tulang di tubuhnya menjadi lebih keras, tetapi Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan yang kuat tersembunyi di bawah kulitnya saat ototnya kencang. Itu menunggu untuk meletus dan menyembur keluar. Pencucian dan pemurnian tulangnya telah menyebabkan Xiao Yan mendapatkan ketangkasan yang lebih cepat dan lebih sensitif. Itu bahkan meningkatkan reaksi mentalnya di atas menyebabkan dagingnya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, sekarang setelah dia menerobos ke kelas Douling, Xiao Yan lebih mampu merasakan transformasi yang hampir lengkap di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu, Xiao Yan paling tidak bisa bertahan selama lebih dari 10 menit saat menampilkan gerakan 3000 petir. Sekarang setelah dia meningkatkan kekuatannya, Dou Qi di tubuhnya telah meningkat pesat dan dia mampu memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari sini, orang bisa melihat celah yang jelas antara Da Dou Shi dan Dou Ling. Perasaan Dou Ling tidak buruk kan? Tubuh Yao Lao digantung di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil menatap Xiao Yan yang bersemangat. Mereka memang 2 kelas yang berbeda. Kesenjangan antara keduanya memang sangat besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, jika bukan karena dia memiliki Angry Buddha Lotus Flame, serta jenis item unik seperti Green Lotus Core Flame, lupakan tentang mengalahkan Dou Ling bintang 3, bahkan orang yang baru saja memasuki kelas Dou Ling sepertinya akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai seorang Da Dou Shi. Sekarang dia secara pribadi telah mengalami kekuatan besar dari seorang Dou Ling, bahkan Xiao Yan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman pada dirinya yang sebelumnya, yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang setelah aku maju menjadi Dou Ling,
sepertinya aku akan bisa menghadapi 2 atau 3 bintang dueling biasa secara langsung dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan metode Ki Flame Mantra. Jika saya juga menampilkan Skyfire 3 Mysterious Chang'e, saya mungkin bisa bersaing dengan orang yang kuat setingkat Bai Sheng. Dengan kata lain, saya memenuhi syarat untuk memasuki peringkat kuat dengan kekuatan saya. Kepalan tangan Xiao Yan mengendur. Dia merasakan kekuatan yang kuat muncul di dalamnya dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Prestasi semacam ini cukup untuk membuat Xiao Yan bangga. Lagi pula, melatih bakat orang-orang di akademi dalam ini sungguh konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan untuk bangkit di tempat ini cukup besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengambil langkah maju dan memandangi lautan luas pepohonan di bawah dari ketinggian di udara. Sebuah kerutan tiba-tiba muncul beberapa saat kemudian saat dia berkata, "Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di dalam pegunungan yang dalam ini. Saatnya kembali ke akademi dalam." Kompetisi peringkat kuat yang disebutkan Lin Yan mungkin akan segera. Selama saya bisa masuk ke 10 besar, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa level yang lebih rendah dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa bahwa apa yang disebut Refining the Body with the Essence Heart Flame memiliki hubungan dengan Fallen Heart Flame. Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar itu memang cukup misterius. Bahkan kekuatan-kekuatan spiritual saya tidak dapat disebarkan ke seluruh tempat itu. Oleh karena itu, penyelidikan diam-diam saya tidak memiliki efek sedikit pun. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki, saya masih dapat merasakan bahwa ada cukup banyak orang kuat yang menjaga beberapa level terendah. Jika seseorang dengan paksa menerobos, kemungkinan usahanya akan sia-sia bahkan jika dia adalah seorang elit Douzong. Kami tidak tahu banyak tentang situasi api hati yang jatuh di dalam menara. Jika kita bisa masuk lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan api jantung yang jatuh. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia sedikit kesal saat menggosok pelipisnya. Dia bergumam, ini benar-benar merepotkan. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat wajah pahit Xiao Yan. Dia berkata, tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Douqi sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa faksi kelas 1 tidak akan terlalu menyinggung mereka, apalagi orang seperti saya yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan di masa puncak saya saat itu, saya harus memikirkan hal-hal sepele dan menimbang hal-hal dengan hati-hati di hati saya sebelum datang ke Akademi Jianna untuk merebut sesuatu. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia telah menanggung banyak kesulitan dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Akademi Jianan ini. Tujuannya adalah Fallen Heart Flame. Oleh karena itu, hati Xiao Yan merasa bahwa dia pasti memiliki benda ini. Sepertinya dia bahkan tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi Flame Mantra memainkan peran yang sangat penting. Untuk membuat Flame Mantra berkembang, Heavenly Flame adalah sesuatu yang tidak boleh dia kurangi. Tatapan Xiao Yan beralih ke selatan. Tempat itu adalah tempat Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, berdiri di dalam akademi dalam. Itu lama kemudian sebelum panas yang menyala-nyala di matanya perlahan menghilang. Dia mengeluarkan senyum lembut sebelum menggelengkan bahunya. Sayap awan ungu ditembakkan. Dengan flap lembut, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang keluar dari pegunungan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang di cakrawala. Xiao Yan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke akademi dalam.
Jika Xiao Yan tidak maju ke Douling, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan menuju tujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari Akademi Dalam, Xiao Yan dengan hati-hati menarik sayap awan ungu miliknya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia akhirnya bergegas menuju Akademi Dalam, yang garis luarnya sudah terlihat. Mengandalkan lencana Akademi Dalam di dadanya, Xiao Yan memasuki Akademi Dalam tanpa menghadapi perlawanan apapun. Dia mengamati sosok manusia yang tersebar di hadapannya dan tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Selama 2 bulan ini, Xiao Yan tidak pernah bertemu bahkan dengan sosok manusia sekecil apapun selain Lin Xiuya dan beberapa lainnya. Perasaan tegang Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki Akademi Dalam. Langkah cepatnya perlahan melambat, dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke wilayah siswa baru di mana Panes Gate berada. Xiao Yan tidak membawa penguasa hitam simbolis yang sangat besar, jadi hampir tidak ada orang yang mengenalinya. Dia yang memiliki nama Alchemist Top di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menghadapi perlawanan apapun selama hampir setengah jam berjalan ke wilayah siswa baru. Alis Xiao yang sedikit dirajut tanpa disadari saat dia semakin dekat ke wilayah siswa baru. Biasanya, area ini seharusnya memiliki anggota gerbang PAN yang menjaga sepanjang waktu. Namun, itu benar-benar kosong. Langkah kaki Xiao yang berjalan ke area siswa baru. Jalan kosong menyebabkan kerutan Xiao yang semakin dalam. Langkah awalnya yang santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Atai! Xiao Yan akhirnya melihat sekelompok besar orang yang sedang terburu-buru muncul di sudut di depannya ketika dia telah mencapai rumah pavilion di tengah. Dia langsung berteriak saat melihat penampilan pemimpin rombongan. Sekelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar teriakan yang akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, kegembiraan liar segera mengalir ke wajah pemimpinnya, Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan riang, "Chief, Anda kembali." "Kepala, Chief telah kembali." Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak saat melihat penampilan Xiao Yan. "Di mana Sun Er dan yang lainnya?" Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan amarah yang samar. Ekspresinya sedikit merosot. Cahaya perak yang lemah bersinar di bawah kakinya. Dengan segera, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Sun Er dan yang lainnya telah pergi ke arena pertarungan. Sosok seperti hantu yang diperlihatkan Xiao Yan mengejutkan Atai dan yang lainnya sebelum mereka segera menjawab dengan tergesa-gesa. Arena pertarungan? Apa yang terjadi? Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan. Apalagi selain kelompok bajingan dari geng putih. Kemarahan tiba-tiba menyerbu wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini. Pagi ini, Senior Hu Jia memimpin sekelompok anggota dari Panes Gate untuk memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk dilatih. Awalnya, mereka sudah menemukan tempat dan berlatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, anggota geng putih tiba-tiba dengan paksa membuka pintu dan mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak untuk mengejar anggota gerbang PAN kami. Senior Hu Jia telah berdebat dengan mereka, tetapi beberapa bajingan di sisi berlawanan menghinanya. Senior Hu Jia sangat marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa pihak lain sebenarnya memiliki 2 Doulings yang kuat bersembunyi di sampingnya. Setelah saudara-saudara dari Panes Gate membawa kembali Senior Hu Jia, Senior Wu Hao segera menjadi marah setelah mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang-orang untuk lari ke geng putih. Menurut saudara-saudara yang telah kembali,
Senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan untuk Bai Heng. Saat ini, Senior Sun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke arena pertarungan. Ketua, para bajingan dari geng putih itu menjadi semakin sombong. Mereka menggunakan fakta bahwa kami tidak memiliki Douling yang kuat untuk berulang kali datang dan mencari masalah dengan kami. Ketua, kali ini kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa terus menahannya. Sekelompok besar anggota dari Panes Gate berteriak marah dari belakang Atai. Jelas, mereka telah mencapai batas ketahanan mereka dari provokasi geng putih. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan amarah berhenti. Banyak tatapan membawa antisipasi saat mereka menatap yang pertama. Wajah Xiao Yan suram. Cahaya amarah yang samar melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata, "Ayo pergi. Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.